Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Itu bahaya di dalam memahami Al-Quran tanpa mengikuti bagaimana para ulama salaf terdahulu. Salah satu penyakit zaman sekarang ini di dalam menafsirkan Al-Quran, di dalam berbicara tentang masalah Al-Quran adalah apa? Menafsirkan Al-Quran itu dengan logika. Ya, jadi jangan sampai kita di dalam memahami agama ini taqdimul akal ala naqal. Ya, ini dibahas ketika daurah kemarin ya, dengan Syekh Dr. Muhammad Thahiri hafizahullah taala. Itu beliau menyebutkan bahwasanya kita dalam beragama harus taqdimun naqal ala akal. Jangan dibalik, jangan taqdimul akal ala naqal. Jadi jangan mendahulukan apa? Mendahulukan akal daripada wahyu. Jangan mendahulukan akal daripada apa? Wahyu. Seperti itu. Maka kita harus apa? Harus mengedepankan wahyu. Ya, harus mengedepankan pemahaman para sahabat di dalam apa? Memahami agama ini. Bukan akal. Ya, bukan apa? Bukan akal. Nah, kemudian juga apa? Menafsirkan Al-Quran dengan apa? Perasaan. Nah, ini banyak ya para dai yang mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, mereka membawanya dengan apa? Perasaan. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat di mana kita masih bisa berkumpul di salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala sebelum kita merasakan nikmatnya kekal ketika berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita ingin menempuh atau ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara yang seperti kita lakukan di malam hari ini, yaitu duduk di majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan juga membahas tentang perkataan-perkataan para sahabat dan juga para ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya tidak ada generasi terbaik dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran selain generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
di mana mereka hidup bersama wahyu, menyaksikan turunnya ayat Al-Quran, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan bahkan mereka ini langsung mengamalkan kandungan ayat Al-Quran di dalam kehidupan yang nyata. Namun lihatlah bagaimana kondisi kita hari ini. Kita berada di tahun 1447 Hijriah, ya, di mana jarak waktu yang sangat jauh dari generasi terbaik umat ini, yaitu generasinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tentunya akan muncul pertanyaan besar. Apa itu? Ketika jarak zaman semakin jauh dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus dilakukan agar ilmu Al-Quran tetap lurus dan hidup di tengah umat? Karena kenapa? Karena banyak orang yang mereka mempelajari ilmu Al-Quran, mengkaji ilmu Al-Quran, namun pemahamannya tidak berdasarkan apa yang difahami oleh generasi terbaik yang menyampaikan wahyu tersebut, yaitu Al-Quran. Maka tentunya prinsip besar yang harus kita pegang adalah kebenaran itu tidak diukur dengan zaman. Makanya kebenaran Al-Quran itu tidak berubah karena perubahan zaman. Yang berubah itu adalah apa? Kita, ya, manusia dalam memahami Al-Quran. Kemudian pemahaman kita terhadap Al-Quran. Bayangkan orang yang mengartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy, tapi dimaknai dengan apa? Menguasai, istaula, seperti itu. Dan juga cara apa? Cara beragama. Yang berubah itu adalah apa? Cara beragama kita. Kenapa berubah? Karena ya, sebagian kita ketika berbicara tentang permasalahan suatu agama itu selalu keluar dari apa? Jalur. Selalu keluar dari landasan yang telah Allah tetapkan. Buat apa Nabi SAW diutus kalau bukan kita untuk mengikuti beliau? Untuk apa Nabi SAW mentarbiyah, mendidik para sahabat Nabi SAW kalau bukan setelah wafatnya Nabi SAW kita mengikuti apa? Para sahabat. Nah itu cara apa? Beragama. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha awwaluha. Jadi tidak akan baik generasi akhir. Ya, kita tidak tahu generasi akhir ini apakah generasi kita atau mungkin setelah kita wafat meninggal dunia. Jadi tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa? Solusi zaman yang ada di sekarang kita ini berada di tahun 1447 Hijriah, itu bukan membuat apa? Islam versi baru. Banyak orang yang membuat apa? Ritual agama, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Gitu. Makanya apa yang telah ditetapkan oleh para sahabat, oleh Nabi SAW, maka itu adalah apa? Agama yang harus kita ikuti. Jadi yang tidak ada di zaman mereka, maka jangan kita. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku apa? Sempurnakan
telah aku sempurnakan. Jadi artinya apa? Agama Islam ini telah sempurna. Ya, dan telah aku sempurnakan juga apa? Nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Seperti itu. Makanya kita harus apa? Menghidupkan kembali metode, atau dalam bahasanya adalah apa? Manhaj, cara kita dalam beragama. Ya, kita harus apa? Menghidupkan kembali bagaimana cara beragamanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dimana mereka benar-benar mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga prinsip yang kedua adalah apa? Cara sahabat belajar ilmu Al-Quran. Jadi para sahabat itu tidak belajar Al-Quran seperti kebanyakan manusia hari ini. Ya, tidak seperti apa? Kebanyakan manusia hari ini. Belajarnya, ini mohon maaf ya, saya tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun yang lain, tapi apa? Melihat bagaimana ya, kenyataan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat jauh sekali. Kebutuhan terhadap Al-Quran itu sangat minim. Ya, menyempatkan waktu untuk mempelajari itu sangat apa? Kurang berantusias bagaimana antusias kita terhadap perkara dunia. Seperti itu. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Wa qurrabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadamu. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu adalah kunci kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah bukan kunci kebahagiaan. Ya, bahkan termasuk kunci supaya kita bisa cepat masuk ke dalam surga adalah apa? Dengan menuntut ilmu. Begitu. Pertanyaannya, apakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak berusaha dalam urusan dunia? Pasti tentu. Tidak mungkin tidak. Tapi kehidupan mereka terhadap dunia tidak begitu besar ketimbang apa? Ketimbang kehidupan mereka memikirkan tentang kehidupan akhir. Seperti itu. Makanya mereka hidupnya selalu apa? Qanaah. Mereka hidupnya selalu serba apa adanya. Ya, kalau kita kan sudah punya satu toko, satu kios, pengen kios lagi yang lain. Ya, kalau sudah satu usaha ini, pengen usaha yang lain. Coba kalau misalkan ilmu, kita sudah bisa ilmu akidah umpamanya, ya, apakah kita akan mendalami ilmu yang lain? Ilmu fikih umpamanya. Kalau kita misalkan sudah bisa ilmu Al-Quran, baca Al-Quran, apakah kita akan mengembangkan dengan ilmu yang lain, contohnya ilmu hadis umpamanya? Kan tidak. Ya, seperti itu. Nah, makanya inilah bedanya cara belajarnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan generasi manusia zaman sekarang kita. Makanya Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana ahaduna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'mala bihin. Ya, jadi kami dahulu jika mempelajari 10 ayat. Ya, jadi kalau misalkan dulu para sahabat itu kalau mempelajari 10 ayat itu tidak melewatinya sampai kami mengamalkannya. Nah, ini nanti akan terlihat ketika bulan Ramadan nih. Ya, ketika bulan Ramadan selesai ya, khatam 30 juz sampai 5 kali, 10 kali. Masya Allah. Tapi apa? Akhlaknya jauh dari apa yang dia baca di dalam Al-Quran. Ya, masih ngomong kasar ketika di bulan Ramadan, masih suka gibah sama orang lain, ya, membicarakan aib orang lain, seperti itu, dan juga yang lainnya. Ya, masih pelit di bulan Ramadan yang seharusnya lebih dermawan, kita malah menjadi orang yang paling pelit di bulan Ramadan. Berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, makanya nanti insya Allah ya, ketika di bulan Ramadan ya, kita akan membahas tentang kitab Tuhfatul Mukri ya, juz 30. Ya, kita
apa namanya, nanti selama Ramadan ya, itu insya Allah kalau badan sayanya ini ya apa namanya lumayan fit, biasanya kalau udah Ramadan suka lemes biasanya ya, karena kenapa, karena dopingnya harus banyak minum saya, seperti itu. Jadi kalau banyak ngomong suka kering mulutnya. Nah, maka insya Allah nanti kita akan membahas tentang juz amma ya, kita akan membahas juz amma ya sebelum iftar, sebelum berbuka ya, mungkin sekitar jam 5 insya Allah atau setengah 5. Jadi nanti kita akan membahas tentang itu, akan mengkaji, menggali satu ayat ya, demi ayat ya, jadi bukan apa selesai, tapi kita dari mulai bacaan nanti diperbaiki, kemudian nanti dari ilmu tafsir dan juga faidah setiap ayatnya bagaimana, itu nanti akan kita kupas. Jadi lebih ke pembahasan langsung Al-Qur'annya ya. Kalau ini kan teori ya, nanti kita akan bahas tentang apa langsung prakteknya, seperti itu. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama para sahabat, di dalam mempelajari Al-Quran ya, beliau belajar tentang lafadznya, kemudian memahami maknanya dan juga mengamalkannya. Nah, makanya nanti insya Allah di bulan Ramadan kita akan kupas tentang tiga hal ini. Oleh karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan nazal al-Quran liya'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan ya, jadi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan ya. Salah satu contoh misalkan di juz amma ya, orang yang bermegah-megahan, alhaakumut takatsur, ini orang yang bermegah-megahan. Di akhir ayatnya Allah tutup dengan apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin, nanti mereka akan ditanya ya, tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia. Kan ditanya nikmat 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, itu kan diantara ciri orang yang bermegah-megahan menumpuk harta, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengamalkan itu semua ya? Kemudian wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan, seperti itu. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Tentang apa namanya kehidupan manusia ya sehari-hari. Nah, kemudian apa? Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Namun manusia menjadikan sekedar membacanya saja. Ya. Jadi manusia menjadikan sekadar membacanya sebagai apa? Sebagai amal. Makanya ini harus kita perhatikan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan untuk apa namanya? Untuk diamalkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Itu bahaya di dalam memahami Al-Quran tanpa mengikuti bagaimana para ulama salaf terdahulu. Salah satu penyakit zaman sekarang ini di dalam menafsirkan Al-Quran, di dalam berbicara tentang masalah Al-Quran adalah apa? Menafsirkan Al-Quran itu dengan logika. Ya, jadi jangan sampai kita di dalam memahami agama ini taqdimul aql ala naql. Ya, ini dibahas ketika daurah kemarin ya, dengan Syekh Dr. Muhammad Thahiri hafizahullah taala. Itu beliau menyebutkan bahwasanya kita dalam beragama harus taqdimul naql ala aql. Jangan dibalik, jangan taqdimul aql ala naql. Jangan mendahulukan apa? Mendahulukan akal daripada wahyu. Jangan mendahulukan akal daripada apa? Wahyu. Seperti itu. Maka kita harus apa? Harus mengedepankan wahyu. Ya, harus mengedepankan pemahaman para sahabat di dalam apa? Memahami agama ini. Bukan akal. Ya, bukan apa? Bukan akal. Nah, kemudian juga apa? Menafsirkan Al-Quran dengan apa? Perasaan. Nah, ini banyak ya para dai yang mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, mereka membawanya dengan apa? Perasaan. Ya.
Seperti itu. Ya. Contoh misalkan kita ketika sholat, ya, itu dianjurkan untuk khusyuk, tenang. Ya. Maka ketika di suatu masjid kalau misalkan ribut, ya, dan lain sebagainya, kemudian diingatkan, ya, maka jangan terbawa apa? Perasaan. Karena kenapa? Karena kita tidak melarang anak-anak dibawa ke masjid. Namun yang dilarang adalah apa? Mengganggunya sehingga apa? Jamaah tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Akhirnya apa? Terbawa perasaan. Ketika diingatkan malah dia menjadi apa? Orang tersebut malah menjadi tidak khusyuk dalam sholat. Kan aneh. Diingatkan malah apa? Malah beliaunya tidak khusyuk karena diingatkan. Seperti itu. Nah ini diantara apa? Diantara membawa apa? Perasaan di dalam membawakan kebenaran. Atau misalkan juga karena apa? Kepentingan, ya, tanpa merujuk kepada pemahaman salah. Ya, seperti orang yang berziarah kubur, ini sedang ramai ya, berziarah kubur. Bagaimana yang mereka lakukan ketika apa? Berziarah kubur, yang tujuannya seharusnya untuk mengingat kematian, tapi malah apa? Malah tujuannya yaitu sampai apa katanya, sampai mengumpulkan uang dan nanti uang itu dikasihkan kepada orang tersebut, ya, itu sampai masya Allah hitungannya sampai miliaran, sampai ratusan juta. Ini luar biasa. Jadi apa? Jadi dagangan, ya. Maka ini untuk kepentingan berarti, ya, yang seharusnya diingatkan manusia ketika berziarah kubur itu untuk mengingat mati, ini malah apa? Jadi dagangan. Berarti ini untuk kepentingan dunia, seperti itu. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, ittaqut tafsir, hati-hatilah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Fa innama huwa ar-riwayatu 'anillah. Karena yang namanya ilmu tafsir adalah riwayat yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara prinsip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Berpegang teguh, ya, terhadap apa yang telah dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada pendapatnya 4 imam madhab. Banyak orang yang menisbatkan kepada madhab tapi tidak mendahulukan Nabi dan juga para sahabat, seperti itu. Nah itulah ayol ikhwah azanillah wa iyyakum. Semoga bermanfaat, berfaedah. Kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan tentang idgham mutajanissain. Kita masih berada di pembahasan tentang bab idgham, ya, dari sisi makhraj dan sifat. Yang kedua adalah idgham mutajanissain, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan berbeda sifatnya. Ya, makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Nah, di sini seperti pertemuan antara za dengan zo, ya, kemudian dal dengan ta, ta dengan dal, sa bertemu dengan za, to bertemu dengan ta, ba ketemu dengan mim, ta ketemu dengan to, gitu ya. Nah, kalau boleh disimpulkan, ya, apa yang diuraikan di dalam buku ini ternyata ini ada pada makhraj al-lisan, ya. Ada pada makhraj al-lisan, yaitu bagian yang ujung, ya, bagian yang ujung lisan, dan juga asy-syafatah. Di situ ada huruf o
dan ta. Zo, za, sa. Ini yang ujung lisan, ujung lidah. Nah, kemudian yang keduanya adalah kedua bibir, yaitu huruf ba dengan mim. Nah, ini syafatan, yaitu kedua bibir. Nah, seperti itu. Sebelum masuk ke contoh, maka yang harus diperhatikan di sini adalah ketika o ketemu ta, ya, ini ketika o ketemu ta. Jadi ketika o ketemu ta, maka nanti cara bacanya, ya, cara bacanya adalah apa? Harus disisakan makhraj huruf o-nya, dia tidak masuk langsung ke huruf ta-nya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua tanpa dibaca gunnah. Tapi kalau ba ketemu mim, maka ini harus dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini contoh misalkan hasodtum, ya, atau di dalam surat Al-Kafirun abadtum, ya, abadtum, seperti itu. Nah, maka itu jangan sampai dibaca abadtum, dalnya dibaca abadtum, ya, tapi dia harus masuk langsung ke huruf ta. Nah, beda nanti dengan contoh yang kedua, paragraf yang kedua, ya, di contoh laim basatta. Nah, kalau ini masuk nih basatta, langsung masuk ke huruf ta, begitu, ya. Nah, ternyata ini nanti akan ada pembahasannya di halaman 55, ya, itu di pembahasan tentang idgham naqis, ya, pembahasan tentang idgham naqis itu di sifat itbaq, ya, akan ada pembahasan. Jadi kalau untuk yang ini, maka dia to-nya ini kan punya sifat memantul, Pak, ya, betul? Baju di to, kof, tuh ada to. Ketika sukun dia harus memantul, tapi di sini tidak, ya. Dan juga di sini tidak langsung masuk ke huruf ta. Kenapa? Karena to itu punya sifat itbaq. Betul? Apa saja huruf itbaq? Apa jangan-jangan sudah lupa apa itu itbaq? Sodo, o, zo. Ingat aja yang ada temannya, so temannya ada titiknya, do, o ada titiknya jadi do. Nah, itu sifat itbaq, huruf itbaq. Maka dia tersisa tuh sifat itbaqnya, ya, tersisa, tapi tidak ada qalqalahnya, ya, qalqalahnya nggak ada. Nah, maka ketika mau baca, o-nya sempurnakan dulu, laim basal, basal, tuh tidak dipantulkan, basal. Hati-hati, sa-nya jangan ke bawah jadi tebal, basal, apalagi sampai berubah jadi so, basal, nah, ya kan, basal. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika mau mengucapkan huruf ta-nya harus apa? Dibaca tipis, ta, jangan o, laim basal, o, tuh ta-nya jadi tebal. Padahal ta itu tidak memiliki sifat yang tebal. Apa saja huruf yang memiliki sifat yang tebal? Apa saja? Huruf yang memiliki sifat tebal apa saja? Kho, shod,
do, ghain, to, qaf dan zo. Ada pada sifat apa ini? Isti'la. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jazari beliau mengatakan wa harfal isti'la'i fakhdin. Huruf isti'la itu harus ditebalkan. Harus tebal tuh. Jangan apa? Jangan so, do, gitu. Ya, jangan apa? Jangan ditipiskan. Nah, maka huruf ta itu nggak masuk ke dalam huruf yang tebal. La in basauta, la in basauta, ya, basauta. Jadi jangan langsung basata. Nah, kalau langsung basata berarti tohnya tidak memiliki sifat ba. Itu fatal. Ya, seperti itu. Baik, kita baca apa ya? Hasotun asqalad da'wa. Baik, sebentar di contoh yang ini boleh dibuka Pak, ada mushaf. Ini yang sering terjadi nih. Ya, kita kalau baca berhenti di kalimat ini. Padahal seharusnya dia lanjut di surat Al-A'raf. Ya, ini contohnya di surat Al-A'raf. Nah, ini siap-siap soalnya nanti ketika baca baca khataman ya di bulan Ramadan, ini pasti kita akan melewati surat tersebut. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 176. Ada yang diawali dengan walau syi'na. Ya, walau syi'na. Ada ya? Contoh misalkan Bapak ikuti dalam hati ya, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Berhenti di situ kita. Ada tanda wakaf ya. Nah, itu sebenarnya kita wasolkan, Pak. Ya, kita wasolkan. Kalau misalkan nggak kuat, ya misalkan nggak kuat nih, ya berhenti aja di yalhath, hayalhadzalik. Itu. Ya, betul tidak? Nah, ini kalau talaki, Pak. Kita kalau talaki nih, ya kalau kita talaki itu kita dikasih tahu nih kalau di tanda ini harus disambung ya, makanya itulah ada kaidah yang namanya al-waqaf wal ibtida, di mana kita berhenti, di mana kita memulai. Ternyata di sini seharusnya kita lanjut gitu ya. Itu proses talaki. Kalau talaki kayak gitu, jadi terkadang di sini tanda jim itu misalkan boleh berhenti, oh ternyata harusnya lanjut, gitu ya. Baik, coba kita baca. Harus kuat napas ini, Pak.
Dari famathaluhu saja ya. Kita mulainya dari famathaluhu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalik. Silakan. Tahu dulu Pak, 1 2 3. Langsung saja. Famathaluhu. Nah, nanti kalau misalkan mau lanjut dari mana? Dari dzalik ya. Dari dzalika seperti itu. Paham Pak? Itu ya. Nih tandai di buku apa? Tajwid Syafi'iyya Al-A'raf ayat 176. Baik. Kemudian di la imbasatta ya. La imbasatta. Nah, jadi ini ada di halaman 55 nanti pembahasan. Baik, kita baca. La imbasatta ilayya yadak. Basauta. Coba. Nah, nanti ada lagi di halaman 55. Ahautu. Ya, coba dibaca. Ahautu. Jangan ahadtu, Pak. Kalau ahadtu berarti masuk ke huruf tak langsung. Ini to-nya masih tersisa. O-ti-tu, au-o. Ahau. Kalau dibantulkan ahau-o. Ahau-o, bukan ahate. Ahate. Itu to-nya jadi tipis. Ahau-tu. Silakan. Fawwatu. Nah, gitu ya. Jadi di 3 lafaz ini ya itu harus ditebalkan dulu to-nya. Tapi hati-hati ketika mengucapkan huruf ta-nya, jangan apa? Jangan Jangan ditebal. Jangan ditebalkan ya. Di huruf ta-nya jangan ditebalkan. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian contoh berikutnya. Walau annahum yadhlamu anfusahum ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Baik, ya. Di sini di kalimat ya bunayya rukam ma'an
Jadi nggak bisa tuh dibaca ya bunayyar hab ma'an. Kalau orang yang nggak ngerti ilmu ini Pak, bacanya gimana? Banyak dibaca pasti ya. Ya bunayyar hab ma'an. Betul. Ya. Pasti bacanya kayak gitu. Ya. Tidak masuk ke mimnya. Gitu. Baik, itu yang dinamakan dengan idgham mutajah nisai. Ya. Jadi huruf ta sama to dan ta. Fa'amanat ta'ifah. Nah, ini ta ketemu to, ini satu apa namanya? Satu makhraj. To, ta dan da. Ya, kita lihat sifatnya. Ya. Kita lihat sifatnya sekarang. Kita buktikan. Ya. Misalkan di sini huruf to. Sifatnya apa saja, Pak? Hah? Hamas rokhawah masuknya kemana? Hamas rokhawah. Hamas sama jahar masuknya kemana? Lihat Pak bukunya kalau enggak apa namanya? Kalau enggak apa? Jahar. Kemudian syiddah. Kemudian isti'la. Kemudian idbam. Kemudian ismat idlak masuk kemana? Ismat ya. Kemudian qalqalah. Terus ada lagi? Dah. Kemudian sama apa tadi? Huruf ta ya. Nah, huruf ta. Hamas jahar. Hamas. Sudah beda. Kemudian syiddah sama ya. Punya berarti dia sama-sama punya. Kemudian istifal. Nah, beda nih. Kemudian infitah. Beda juga. Kemudian ismat. Ya, sama. Qalqalah ya tidak? Tidak, enggak ada ya. Cukup segini berarti. Ini menunjukkan bahwasannya makhrajnya sama tapi beda sih sifat. Ya sama lah kayak kita punya anak, ya bapaknya sama, emaknya sama, tapi karakter mereka beda. Ya, apalagi yang huruf hijaiyah. Seperti itu. Baik. Kemudian pembahasan idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini dari kata taqaraba ya taqarabu taqaruban ya. Ini dari isim fa'il mutaqarib ya. Jadi mutaqaribain, taqaraba itu artinya saling berdekatan. Ya, qarib artinya apa? Dekat. Ya. Qarib itu adalah apa? Dekat. Nah, maka mutaqaribain ini berdekatan. Makanya di sini pertemuan dua huruf yang berdekatan, makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Ya. Contoh o sama k, kira-kira berdekatan tidak Pak? Dari mana coba makhrajnya? Dari pangkal lidah, ya kan? Menyentuh ke lunak-lunak yang keras dan menyentuh ke langit-langit yang lunak atau yang keras, kan itu. Nah, ini berdekatan tuh. Ya, dan sifatnya pun ya ini berdekatan pasti ya, sifatnya berdekatan. Nah, begitupun lam sama ro sama-sama di ujung ya. Kalau lam di ujung dua tepi lidah, tapi kalau huruf ro dia di awal punggung ujung lidah, seperti itu. Nah, maka cara membacanya adalah huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, tapi dibaca tanpa gunnah.
Areta dibaca tanpa guna itu jangan ditahan, ya, jangan ditahan. Contoh misalkan ada orang baca lam ketemu ro, itu ditahan. Barrofa'ahullah, bar. Jadi langsung masuk ke huruf ro-nya. Karena kan dimasukkan, yang namanya idgham itu dimasukkan. Kalau iqlab dia apa? Diubah. Nun sukun dan mimnya itu diubah. Nun sukun dan tanwinnya itu diubah. Diubah kemana? Ke huruf mim. Artinya ketika nun sukun, ya, ketika nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba, maka langsung diubah, bukan dimasukkan, tapi diubah. Diubah kemana? Ke huruf mim. Gitu. Itu namanya iqlab. Kalau idgham beda, langsung dimasukkan. Jadi huruf lamnya masuk ke huruf ro, huruf qafnya masuk ke huruf kaf. Ya, contoh wa qur rabbi. Huruf ro punya sifat apa di sini? Hamas sama jahar masuk ke jahar. Kemudian syiddah rokhawah bainiyah masuk ke bainiyah. Nah, yang harus perhatikan di sini adalah bainiyahnya. Jadi dia mengalirnya cukup sedikit aja. Wa qurra, ya, bukan wa qurrabbi, wa qurrabbi. Nah, terlalu banyak getaran. Nah, itu tidak tepat. Ya, sama kayak alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang berikutnya Allah. Nah, kalau dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ditekan seperti itu nggak tepat. Ya, harus dialirkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ada getarannya sedikit. Begitu ya. Nah, begitupun alam nakhluqkum. Langsung masuk ke huruf kaf. Jangan menyisakan qaf. Ya, karena qaf itu bukan sifat idgham. Beda tadi. Kalau to punya sifat idgham, maka to-nya masih ada tebalnya. Tapi kalau qaf itu tidak boleh. Karena dia tidak punya sifat idgham. Begitu. Jadi gimana bacanya? Langsung masuk aja. Alam nakhluq. Tuh, enggak alam nakhluq, luq. Nah, apalagi dibantuin alam nakhluqukum, itu sama. Alam nakhluq. Nah, ini qaf nih, ini sangat qaf. Ya, tadi kalau alam nakhluqukum, ya. Baik. Kita baca contohnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min nakhluqkum mi, apa hukumnya Pak? Idgham apa? Idgham mimi. Kalau dari sisi makhraj dan sifat, idgham apa? Idgham apa? Kalau dari sisi makhraj dan sifatnya, 1, 2, 3. Idgham mutamatsilain. Iya tidak? Kan dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Hurufnya sama, makhrajnya sama. Mim sama mim. Nah, kemudian mimma, nun sukun ketemu mim. Apa ini hukumnya? Apa Zam? Oke. Mimma. Idgham apa? Biguna. Ya, jadi harus ditahan. Biguna.
Kemudian ma'imma. Nah, sekarang tanwinnya. Tadi nun sukunnya ketemu mim. Sekarang tanwinnya. In ketemu mim. Apa hukumnya? Ya sama, idgham digun. Baik. Contoh yang terakhir. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, nanti kita bahas insyaallah idgham kamil dan idgham nakis. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada satu pertemuan lagi Pak ya, sebelum Ramadan di hari Selasa. Ya, 19 atau tanggal 20. Soalnya belum ini sih, belum sidang isbat. Kalau Muhammadiyah mah lebih awal ya. Ya Allah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, berfaedah. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.